Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang cerdas. A'udzu billah, bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina 'utul 'ilma darajat. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu khairan yufaqihuhu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tasfa wa min du'ain la yusma wa a'udzubika min ha'ula'il arba. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wa suyuf al mukhtalifa wa sadaida wal mihana ma jahara minha wa ma batan min baladina khasatan wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang terhormat kepada seluruh Dewan Guru, bil khusus Al-Mukarram, yakni Bapak Ustadz Marwan Al-Hasan yang tadi kabarnya lagi dalam keadaan kurang sehat. Semoga dengan doa kita tadi, dengan bacaan surat Al-Fatihah kita tadi, dengan fadilah karamah daripada surat Al-Fatihah, yakni penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pun yang terhormat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Dewan Guru Al-Mukarram, Bapak Ustaz Ahmad Galil Al-Mukarram, Bapak Ustaz Hamdani juga Al-Mukarram, Bapak Ustaz Junai Abdillah yang belum nampak hadir mungkin dalam perjalanan. Mudah-mudahan kita doakan semua dewan-dewan guru ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terhormat ya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada aparatur pemerintah yang mewakilinya, khususnya rakyatnya berarti ya, yang mewakilinya. Semoga kita semua yakni mendapatkan naungan atau perlindungan yang Allah Subhanahu wa taala. Pun yang terhormat kepada Ketua Ta'lim Polsetami yakni Mbah Ugan, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah sekaligus rumahnya taklim kita bertempat di kediamannya beliau. Semoga yang mana pada malam hari ini rumahnya dijadikan sebagai majelis taklim, kelak di yaumul qiyamah nanti menjadi amal soleh, khususnya menjadi saksi amal soleh khususnya untuk keluarga besar Mbak Musa dan umumnya kita yang hadir di sini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja puji maha syukur mari sama-sama kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kodrat, iradat serta inayahnya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat iman ma'a Islam, sekaligus diiringi dengan nikmat sehat badan, panjang umur serta afiat. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita ini kita bisa manfaatkan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga selalu terlimpah curah luakan yakni keharibaan junjungan kita yang mulia Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yakni yang mana selaku umatnya yang harapan akhir kita, semoga kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah taklim
Rahimakumullah, mungkin pada saat ini umat Islam lagi bersedih, umat Islam sedang berduka karena kita baru saja ditinggalkan oleh guru kita, oleh ulama besar, yaitu Al-Mukarram Syekh Ali Jaber, itu yang tadi pagi mungkin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua merasa bersedih, merasa kehilangan, sebab di mana-mana diambilnya atau dipanggilnya seorang ulama itu laksana seperti bangunan paku bumi, atau kalau di kayu paku 12. Kalau yang namanya paku 12-nya sudah dicabutin, otomatis tuh bangunan pasti akan ngoyong anter-anter, ya bahasa kita mah. Akan doyong anter-anter kalau pakunya gede-gedenya udah dicabutin. Nah, begitu juga kehidupan dunia ini. Sekarang kita ketahui hampir 1 tahun ini sudah berapa paku yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini patut bersedih, ini menjadi PR buat kita. Bagaimana caranya kita mencipta kembali paku-paku tersebut, kita merintis kembali paku-paku tersebut. Yang namanya paku 12 ini memang agak susah untuk mencarinya, dan di sini kita harus berusaha. Ini kewajiban kita, terutama ini untuk mendidik daripada anak-anak kita. Untuk para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di tengah kesibukan kita masing-masing, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita waktu luang, Allah masih memberikan, Allah masih sayang kepada kita, Allah masih pilih kita untuk menghidupkan agama Allah, untuk berjihad di agama Allah. Sebab jihad di akhir zaman ini adalah bertalabul ilm, ini jihad fisabilillah. Sedangkan katakannya Rasul, pahala menuntut ilmu ini sama dengan pahala kita sholat sunat 1000 rakaat. Sudah ada yang pernah sholat sunat 1000 rakaat? Leboro-boro sholat tarawih yang 20 rakaat ya. Kadang-kadang apalagi yang imamnya belum imam, kira-kira imam belum waladhdallin, belum pada diri. Dan ini adalah ibadah yang sangat luar biasa pahalanya. Jadi kita ngaji bukan cukup seminggu sekali doang. Kemarin ke malam Jumat udah ngaji, ngapain kudu ngaji ke tempat-tempat lain, udah dapat pahala 1000 rakaat rokok sholat sunat. Itu juga kalau yang pakai ilmu, maksudnya begitu. 1000 rakaat juga yang pakai ilmu sholatnya. Kalau nggak pakai ilmu ya tetap deh. Sekarang kita ibadah 1000 rakaat tanpa ilmu, maka kita sudah tahu semua. Itu nggak ada apa-apanya. Orang yang ibadah tanpa ilmu itu seperti naruh debu di penyaringan bolong. Yang penyaringan mah pasti bolong. Malah ada nyangkutnya. Jadi orang ada hasilnya. Kalau kita ibadah tanpa ilmu seperti kita naruh debu di penyaringan jarang atau bolong. Jadi seperti itu. Jadi pentingnya menuntut ilmu teh di situ. Jadi kita silakan menuntut ilmu mau kemana, makin banyak guru makin lebih baik lagi. Sebab setiap guru itu beda-beda pendapatnya. Jadi kita tidak terpatok dengan satu guru. Jadi banyak yang bertanggung jawab kita ibadah. Kita mau pakai yang ini ada gurunya, pakai bacaan ini ada gurunya, mau pakai amalan ini ada gurunya. Enaknya di situ. Jadi mudah-mudahan kita senajan seminggu sekali kita tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, yakni sedikit ingin saya sampaikan, cuma 3 orang banyak-banyak. Katakannya Rasul, yakni ada 3 golongan yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Cuma 3 yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Yani yang pertama adalah al-anbiya, yani para nabi. Itu udah jelas. Nabi juga dari 25
Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui cuma satu yang bisa memberikan syafaat, yakni junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan males kita baca sholawatnya. Tadi alhamdulillah 11 apa 10 tadi seorang itu. Emang yang dianjurkan mah kalau dari guru mah 11. Tuh, minimal sehari 11 balik mah kita kudu ngebaca tuh sholawat nariyah, apalagi setiap pada sholat 11 mah. Tuh. Karena cuma para anbiya yang nanti yang bisa memberikan syafaat. Apalagi kita yang namanya disebut umat akhir zaman, umat yang paling kecil. Dan dunia ini semasa zaman Kanjeng Rasulullah SAW, semasanya para sahabat, dunia ini kata Kanjeng Rasul sudah diumpamakan seperti nenek-nenek. Oh, nenek-nenek bagus apa jelek ya? Bagus. Bagi Bang Iwan, mana nenek-nenek itu udah demplon deh udah. Itu di zaman Nabi saja dunia ini sudah diumpamakan seperti nenek-nenek, apalagi sekarang udah jompo pisan murni dunia. Makanya mungkin kemari dunia itu mungkin orang semenggah isinya. Dunianya mah begini-gini juga. Cuma isinya semakin tidak karuan sekarang ini. Jadi zaman Kanjeng Rasul saya sudah berapa abad itu sudah 1442 karena tadi. 1442 abad yang lalu itu sudah diumpamakan seperti nenek-nenek, apalagi sekarang. Kalau kata Anok Teama udah 14 abad yang lalu berarti ya. Udah pepuyuhan. Kalau zaman orang kita bilang ini dunia. Jadi udah amburadul. Jadi udah orang puguh bentuknya. Jadi kalau nenek-nenek itu kan biasanya pakaiannya tuh udah semaunya. Tuh. Kata dia mah ilah nenek-nenek ngapain kudu pakai busana muslim sih? Ngapain sih kudu nutup aurat, orang pakai poket tuh ada yang mau. Lah iya kita mau orang mau. Kan kalau sama nenek-nenek sama laki-laki mah beda. Tuh. Yang namanya aurat tuh sama saja baik dia anak muda maupun sudah nenek-nenek. Jangan sampai kita mentang-mentang udah nenek-nenek warung cuma pakai BH doang, cuma apa kekemben doang. Sama aurat mah tidak ada, namanya tidak ada ukuran. Tuh. Jadi yang pertama nanti yaumul qiyamah yang bisa memberikan syafaat adalah al-anbiya. Yang kedua yang bisa memberikan syafaat nanti adalah alim atau guru ulama. Mudah-mudahan nih guru-guru kita yang hadir nanti bisa menolong kita memberikan syafaat. Makanya kita dianjurkannya banyak guru teh begitu. Harus banyak guru. Kata Kanjeng Rasul apa? Utlubul ilma walau bisin. Samperkan tuh ilmu, cari tuh ilmu walaupun kita sampai ke negeri Cina. Cuma sekarang mah jangan dulu dah. Lagi musim begini. Lagi ada corona begini, jangan ke Cina kita di kampung dulu dah. Belum sampai ke sana tapi kita udah di COVID dulu. Iya, kalau COVID kapal api enak, COVID 2 enak. Itu mah kok kopi itu bukan COVID. Itu jadi walaupun sampai negeri Cina yang namanya ilmu kudu kita samperkan. Saking apa? Saking wajibnya. Ya kita mah ya namanya di kampung dewek mah ya kita paksakan. Pribadi sendiri pun belum bisa istiqomah. Kadang-kadang siangnya habis nganuin kayu pengennya mau belonjol. Tadi juga udah lagi anak sih udah di dalam kelambu. Tadi juga tadi udah habis nganuin kayu, ya Allah ini lemes amat. Langsung ada ini alhamdulillah Allah memberikan kekuatan. Ini pun bukan kemauan saya, ini pun salah satu adalah pitulung dari Gusti Allah. Kalau nurutin nafsu mah ya memang begitu. Siangnya capek, malamnya pengennya belonjor, tiduran, ngedapa. Itu kalau kita mau menurutin nafsu. Tapi kan antara nafsu dengan akal itu tak pernah akur. Dia selalu bertengkar. Alhamdulillah kita bisa duduk di sini berarti nafsu kita kalah dan akal kita menang. Itu yang kedua. Yang ketiga yang bisa memberikan syafaat nanti adalah para syuhada. Syuhada itu adalah orang yang mati syahid. Orang yang syahid itu bukan cuma perang doang. Ini kita pun sedang lagi syahid, syuhada, sedang perang melawan hawa nafsu. Sebab sudah jelas kata Kanjeng Rasul,
perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Ini perang yang sangat sulit. Musuh kita tidak terlihat, musuh kita tidak bisa kita raba, tidak bisa kita pandang, tidak bisa kita kepal. Hawa nafsu ini, bahkan yang namanya nafsu itu cenderung untuk berbuat keburukan. Ada orang yang nafsu yang ngaji mulu, ada orang nafsu kapan sih ini ngaji lagi, padahal baru balik ngaji, ada, jarang banget. Nafsu yang namanya mengajak kebaikan jarang. Yang namanya nafsu itu biasanya diiring cenderung selalu berbuat keburukan, kemalesan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, tadi alhamdulillah sekilas pikirnya ya dikit. Kita sudah mengulang tadi yang namanya sudah murojaah daripada suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ini adalah termasuk salah satu rukun sholat yang nomor, coba ayo, yang nomor 4 ya. 1 niat, 2 berdiri tegak, 4 takbiratul ihram, 3 takbiratul ihram, 4 Fatihah. Ini juga udah kita hafalin, sering-sering kita murojaah. Tuh, jadi suratul Fatihah ini adalah salah satu rukun sholat. Rukun sholat ada berapa sih? Di situ ulama ada yang 13, ada yang 14, ada yang 21. Semuanya salah apa benar? Benar semuanya. Loh, kalau yang 21 setiap tumaninah itu dihitung. Kalau yang 21 kita mah ikutin imam kita, Imam Syafi'i, yaitu 14. Itu jadi suratul Fatihah ini disunatkan bagi kita, bagi si imam ini, tentang masalah pembacaan atau membaca daripada suratul Fatihah ini, yakni ada yang dibaca jahriyah, ada yang dibaca sirriyah. Jahriyah itu biasanya sholat apa ya? Maghrib, isya dan subuh. Sirriyah itu cuma 2, yaitu zuhur dan asar. Jadi tentang masalah suratul Fatihah, karena ini termasuk rukun sholat dan rukunnya rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, yang harus terlafaz oleh lidah kita. Jadi kita di sini harus benar-benar menjaga. Bahkan di Safinah kalau tidak salah, yaitu syarat daripada membaca suratul Fatihah itu kalau tidak salah ada 8. Ini mah belum membaca Fatihahnya, baru syaratnya doang. Itu syarat membaca suratul Fatihah itu kalau tidak salah ada 8 di Safinah. Itu jadi tentang masalah membaca suratul Fatihah, tentang yang namanya kalimat amin. Di akhir suratul Fatihah di situ dijelaskan kata ulama, walau dhalin. Yang amin bukan makmum doang, tapi imam. Dan amin apa? Robik, ketika si imam nyebut robik firli, itu jangan masih satu nafas dengan walau dhalin, tapi kita sudah keluar nafas. Sebab apa? Sebab kalimat amin ini, kalimat robik firli ini bukan termasuk dalam suratul Fatihah. Yang dikhawatirkan itu nanti nyampur dengan walau dhalin, langsung masih satu nafas dengan Fatihah, surat Fatihah itu. Dan juga kita dianjurkan boleh ngwasol dan juga boleh kotok, tapi imam kita mah Imam Syafi'i itu boleh dikotok, itu lebih utama. Misalnya ngwasol dari ta'awuz itu bolehnya cuma kita nyamber 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ditambahin lagi, kalau udah sono udah nggak boleh. Udah haram hukumnya. Kita nambah 2 ayat kalau kita mau ngwasol dari ta'awuz. Seperti itu yang saya udah ketahui mah, udah dapat dari guru mah. Jadi cara ngwasolnya juga ada tata caranya, ada pakai ilmunya juga. Tapi siogianya mah yang kita mau ikuti mah yang kita pakai imam kita be. Begitu kita kotok-kotok atau seayat itu boleh, itu lebih utama lagi malahan.
Lebih utama baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Apalagi tentang masalah amin dalam suratul Fatihah ini bukan amin di dalam sholat doang, tapi kayak tadi al-hadiyah itu kita dianjurkan amin setiap selesai membaca suratul Fatihah, bukan lagi dalam sholat doang kita aminnya. Misalnya yuk kita ziarah kubur sama-sama, kita doakan ahli kubur supaya dia diberikan sehat badan panjang umur. Ahli kubur ada sehat badan atau orang mati ya kayak gitu, kalau diberi sehat badan panjang umur ngapain dia dikubur, supaya dia diberikan keselamatan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Langsung bewalodolin. Itu juga dianjurkan kita membaca amin. Amin juga kan di kita variasi. Ada yang kalau tarawih mah amin. Min, ada yang minnya doang. Tapi yang bagus itu bagaimana? A-nya satu alif, minnya juga satu alif. Amin. Dan juga ketika kita jadi imam, itu kita berhenti dulu seukuran kita membaca subhanallah. Terus bagaimana? Si imamnya orang hafal pisan surat, minimal yaitu si imam hafal satu ayat deh. Mau surat apa deh itu mah? Satu ayat minimal. Misalnya Yasin, Allahu Akbar. Jadi begitu gak? Jangan kita wah ini acara panjang. Padahal mah langsung ruku. Kita sudah ngecek bacaan panjang, karena dia baca Yasin doang. Atau langsung ruku. Orang apa-apa. Atau surat apa-apa ada yang hafal. Baca doa itu boleh. Misalnya sambil nungguin si makmum baca Fatihah, udah dapat setengahnya. Si imam baca doa pakai bismillah juga, disunahkan itu membaca bismillah. Disunahkan membaca bismillah ketika membaca surat, baik di awal surat ketika sholat maupun di tengah sholat ketika kita sholat tetap dianjurkan, disunahkan membaca bismillah. Si imam orang bisa pisan surat, orang yang hafal pisan, dia baca doa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kata si makmum, wah mau madang ajaran gitu Pak, kata si makmum. Boleh itu enggak? Orang batal. Atau dia misalnya doa, pokoknya namanya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata semua, wah ini kebelet nih imam masalah, paling begitu. Itu doa, boleh berdoa-doa seperti itu. Doa-doa yang namanya doa itu tidak ada yang jelek. Surat orang hafal pisan, orang ada hafal pisan, kita boleh membaca doa Rabbana zalamna, itu kan surat juga itu. Tidak apa-apa. Maksimalnya 3 ayat. Yang 3 ayat surat apa ya? Al-Kautsar ya? Iya benar. Iya, Al-Kautsar 3 ayat maksimalnya. Terus bagaimana? Saya mau hafalin surat yang panjang-panjang, silakan mangga. Yang penting kita lihat sikon jamaah dulu begitu. Maksimalnya 3 ayat. Maksimalnya tuh. Jadi makmum malah senang. Biasanya kalau imam yang bacaannya 3 ayat malah jadi inceran makmum biasanya. Malah jadi idola makmum biasanya. Bacanya yang pertama surat Al-Kautsar, yang rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Dia baca rakaat pertama surat Al-Kautsar, kirain benar 3 ayat, dia bolak-balik situ tuh juga. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna akhirnya orang udah wah ini mah Al-Kautsarnya nambah ayat, balik dari si makmum gitu. Tuh, jadi boleh kita baca surat walaupun 1 ayat. Walaupun 1 ayat itu tidak apa-apa kita baca. Misalnya kita sholat dalam 1 rakaat suratnya 1, kita kerja 2, boleh. Bagaimana misalnya kan anjuran ulama yang kalau sholat zuhur itu surat apa? Li'ilafi, surat apa? Quraisy ya? Al-Quraisy rakaat pertama, yang kedua itu surat Al-Lahab. Kalau sholat asar yaitu yang pertama wal asr, yang ke rakaat kedua yaitu Al-Ikhlas.
Terus kalau maghrib kuliah kulhu. Kalau isya falak binas. Nah yang rada panjang mah subuh doang. Wadduha sama alam nasroh itu rada panjang. Tapi kita mah pengennya yang pendek-pendek ya orang apa-apa. Jadi kita tidak terpaku dengan ketentuan begitu. Jadi saya mau apa surat ini nanti akhirnya mah tidak sholat orang sholat akhirnya mah surat saya mau apa surat. Bahkan kita ngebaca suratul Fatihah lagi pun boleh. Surat lain orang apa-apa Fatihahnya doang. Fatihahnya doang apa? Boleh itu baca Fatihah lagi. Cuma bedanya kalau yang tadi mah Fatihah rukun wajib, kalau yang rakaat bacaan kedua mah itu sunnah. Ya paling kata imam mamum ini amin lagi baik, paling begitu. Itu boleh seperti itu. Cuman kayak mamumnya kudu tahu juga. Karena wah ini mah amin lagi acaranya. Boleh itu kita bisa istuning orang apa surat-surat apa lain bisa itu Fatihah lagi kita boleh. Cuma yang tadi mah tetap rukun, Fatihah yang pertama itu mah wajib, yang kedua mah itu sunnah, itu bacaan sunnah. Kepada jamaah yang dirahmati Allah, semoga yakni apa-apa yang kita dapat kita bisa aplikasikan, kita bisa amalkan. Dan juga tentang masalah amin juga bisa kita amalkan, bahwa yang namanya kita mengucapkan amin itu bukan kita di dalam sholat doang. Setiap kita al-hadiah biasanya pemimpin al-hadiah bacanya amin juga, kita mah diem baik. Nah selaku jamaah, padahal kita gak dianjurkan itu membaca sama-sama membaca amin. Jangan amin tapi amin. Oleh mau tajwidnya itu mad tabii ya tadi. Amin. Kalau walau dolim itu mad kirmi musakol. Walau dolim gitu. Jadi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah yang masih jauh dengan ilmunya, yang belum sesuai dengan ilmunya, kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa kifarat majlis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.